Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senangnya hari ini bisa bertemu kembali dengan anak-anak kelas 4 untuk belajar tematik bersama. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dijauhkan dari rasa malas dan selalu bersemangat dalam belajar. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tematik pada tema 6, cita-citaku, subtema 1, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 3. Ayo anak-anak, kita mulai belajar hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Pembelajaran yang harus dicapai oleh anak-anak pada tema 6, subtema 1, pembelajaran 3 adalah siswa dapat mengidentifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi hubungan karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Dan yang ketiga, siswa mampu menggunakan hasil pengamatannya tentang ciri-ciri puisi secara tepat. Apakah anak-anak pernah mendengar ucapan berikut? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Pasti pernah ya? Kalimat itu mengajak kita agar berusaha sekuat tenaga untuk mencapai cita-cita. Artinya, kita harus selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah. Nah, anak-anak, di sini ada sebuah artikel yang menceritakan tentang seorang pemuda yang sangat gigih dalam mengembangkan usahanya. Bagaimana ya kisah lengkapnya? Ayo kita baca bersama-sama. Peternak muda dari Malang. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007 ia mendapat inspirasi baru. Ketika melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak sapi. Dan usahanya berjalan. Setahun berikutnya, ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Wah, bagus sekali ya kisah yang ini tadi kita baca, sangat menginspirasi. Sehingga menjadi anak muda itu harus selalu gigih dalam meraih cita-citanya. Berdasarkan artikel di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai kegiatan satu untuk anak-anak. Yang pertama, siapakah Triyono? Yang kedua, apa saja yang telah dilakukannya untuk menjadi pengusaha? Yang ketiga, kendala apa sajakah yang dihadapinya? Dan yang keempat, apakah mimpinya? Dari artikel tadi, kita jadi tahu bagaimana kegigihan seorang Triyono dalam mengembangkan usaha peternakannya. Ia dapat memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi berikut pemotongannya. Usaha yang dilakukan oleh Triyono itu disebut beternak. Beternak merupakan kegiatan mengembangbiakkan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Hewan ternak dipelihara manusia dimanfaatkan telur, daging, susu, dan kulitnya. Pemanfaatan tersebut tergantung jenis ternaknya. Selain beternak, kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian dengan kualitas baik. Contohnya adalah sayuran dan buah-buahan yang gambarnya tampak pada layar. Selanjutnya, sebagai kegiatan dua anak-anak, jawablah dua pertanyaan berikut. Yang pertama, keahlian apa saja yang dibutuhkan agar usaha peternakan dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas? Dan yang kedua, jelaskan lingkungan yang sesuai agar tanaman dapat tumbuh dengan subur. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Sumber daya alam ada berbagai macam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, ada pula sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan dan hewan untuk dimanfaatkan. Tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian, sedangkan hewan dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Selanjutnya, anak-anak lakukan kegiatan 3 ya. Bentuklah sebuah kelompok diskusi, lalu diskusikan mengenai hal-hal berikut. Di antara lingkungan-lingkungan berikut, manakah yang merupakan lingkungan daerah tempat tinggalmu? Apakah berupa pegunungan, dataran rendah, pantai, atau yang lainnya? Tuliskan menurut pengamatanmu. Lalu, tuliskan potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu dan tuliskan juga mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di daerahmu. Nah, kalian bisa menuliskan hasil diskusi dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Tabel ini terdiri atas 3 kolom. Kolom yang pertama berisi lingkungan daerah tempat tinggal. Jadi kalian isikan daerah tempat tinggal kalian itu berupa apa. Bila pegunungan ya kalian tuliskan pegunungan. Kemudian kolom yang di tengah adalah potensi sumber daya alam. Jadi sesuai dengan lingkungan tempat tinggalmu apa sumber daya alam yang ada kalian tuliskan. Dan kolom yang terakhir adalah mata pencaharian atau pekerjaan penduduk juga kalian tuliskan. Dan yang keempat, setelah kalian melakukan kegiatan diskusi mengisi tabel tersebut, buatlah kesimpulan dengan menjawab pertanyaan berikut. Apakah potensi sumber daya alam yang ada dan mata pencaharian penduduk sesuai dengan lingkungannya? Ya, jadi kalian cukup menjawab pertanyaan sesuai dengan kondisi atau hasil pengamatan kalian. Apakah potensi sumber daya alam yang ada dan mata pencaharian penduduk itu sesuai dengan lingkungannya? Demikian ya anak-anak, selamat berdiskusi. Nah, setelah anak-anak cukup dalam melakukan diskusi, masih ada satu lagi materi yang harus anak-anak pelajari, yaitu sebuah puisi. Puisi ini berjudul Hidupku Penuh Warna karya Dekaritas. Nah, silakan anak-anak membaca dengan teliti puisi ini sehingga kalian dapat memahami apa isi atau makna dari puisi tersebut. Setelah membaca dengan baik isi dari puisi berjudul Hidupku Penuh Warna tadi, anak-anak dapat melakukan kegiatan yang keempat, yaitu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa judul puisi tersebut? Siapakah pengarangnya? Yang kedua,
Apakah yang kamu bayangkan ketika kamu membaca judul puisi tersebut? Lalu yang ketiga, menurutmu, apakah isi puisi tersebut? Keempat, berapakah jumlah bait dalam puisi tersebut? Kelima, berapakah jumlah baris di setiap baitnya? Jadi kalian menghitung jumlah baris di setiap baitnya. Kemudian yang keenam, tentukanlah rima setiap bait pada puisi tersebut. Jadi rima yang dituliskan adalah semua bait ya anak-anak, tidak hanya satu bait saja, tapi semua bait yang terdapat pada puisi yang berjudul Hidupku Penuh Warna tadi. Nah, demikian tadi pembahasan tema 6 subtema 1 pembelajaran 3 yang sudah Ibu Guru sampaikan. Sekarang saatnya anak-anak untuk melakukan kegiatan 1 sampai dengan kegiatan 4. Lakukan semua kegiatan dengan senang hati, teliti, dan penuh semangat ya anak-anak. Semoga kalian dapat mengerjakannya dengan lancar dan tanpa kesulitan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.